mengingat waktunya sudah 9:26. Segera kita mulai. Yang belum hadir mungkin bisa diingatkan untuk teman-temannya, masih ditunggu di ruang sambil kita menunggu Bapak Kepala Sekolah karena beliaunya masih persiapan untuk membuka roomnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsalallahu bil hudan wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Kepada anak-anakku seluruh kelas 11 yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa hidayah, lebih-lebih berupa kesehatan, yang mana sekarang kondisi daerah zonanya semakin tajam, ya, semakin buruk. Nah, ini tentunya anak-anakku selagi di rumah bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui daring atau PJJ. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat mengikuti sekaligus mengamalkan apa yang diperintahkan, apa yang sudah disampaikan oleh beliaunya, sehingga kita benar-benar dapat menegakkan ajaran Islam sampai dengan hari kiamat nanti. Anak-anakku yang berbahagia dan sangat saya banggakan, pada pagi hari ini sebetulnya sosialisasi PKL, panitia sudah mengagendakan ini hari Kamis tanggal 7 akan diadakan sosialisasi secara tatap muka. Dan ruangan sudah dipersiapkan di aula. Namun perkembangan zona pandemi Covid yang tidak memungkinkan sehingga sosialisasi terpaksa kita menggunakan video conference. Ya, semoga pelaksanaan video conference sosialisasi PKL nanti atau sekarang ini tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi tugas sekolah dalam rangka menyampaikan program apa saja yang ada pada PKL tersebut. Jadi anak-anakku bisa nanti yang berhalangan mengikuti, insya Allah nanti rekaman akan saya bagikan, ya. Jadi mudah-mudahan ini semuanya bisa mengikuti tanpa terkecuali satu apapun, ya. Harapannya ini PKL itu nanti bisa langsung dipahami oleh semua siswa, bagaimana tahapannya, kemudian syarat apa saja, bagaimana nanti kalau tidak lulus persyaratan harus bagaimana, kemudian di masa pandemi ini bagaimana, dan pelaksanaannya dan seterusnya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai saya mohon agar rapat ini agar pertemuan, agar kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, langsung saja sambil nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah di tengah-tengah nanti kalau beliaunya sudah siap nanti bisa menyusul, mengingat waktunya sudah 9:30 lebih, ya. Saya mulai dari materi PKL itu sendiri, ya. PKL atau praktek kerja lapangan
ini adalah wajib diikuti oleh siswa SMK. Ya, jadi wajib. Kenapa? Ya, karena sudah ada ketentuan, sudah ada kebijakan dari kementerian, dalam hal ini adalah Dirjen PSMK. Dirjen PSMK itu sama seperti di bawah naungan kementerian. Ya, itu siswa SMK wajib mengikuti PKL. Jadi praktek kerja lapangan. Kalau dulu namanya Prakrin, ya. 3 tahun yang lalu berubah menjadi PKL. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf, saya sambil mengontrol anak-anak yang baru join, sehingga mohon maaf jika pembicaraan apa yang saya sampaikan itu terpotong begitu ya. Saya lanjutkan anak-anak. PKL suatu proses pembelajaran dan pelatihan secara praktis dalam bidang kompetensinya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk jadi menambah pengalaman kalian di dalam dunia kerja itu bagaimana, lingkungan kerja itu bagaimana, budaya kerja yang ada di perusahaan itu bagaimana. Tentunya ini berbeda dengan di sekolah. Ya, itu diantaranya. Jadi kalian itu benar-benar real kerja, ya benar-benar kerja real di sebuah perusahaan atau industri. Bagaimana nanti di situ budaya kerjanya, bagaimana nanti sebuah permasalahan dihadapi oleh perusahaan itu bagaimana, dan bisa menemukan solusinya itu bagaimana. Itu adalah kunci dari PKL itu. Jadi ini seluruh siswa kelas 11 ya. Jadi pelaksanaan itu PKL sebetulnya tidak harus di kelas 11, bisa di kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Tetapi dengan dipadukan kegiatan yang di sekolah, tentunya dengan ujian, tentunya dengan kegiatan yang lain. Nah, ini sehingga sekolah memiliki kebijakan pelaksanaan PKL dilaksanakan di semester genap. Karena apa? Karena sudah mempertimbangkan berbagai kegiatan kelas 11, tentunya dengan ujian-ujian kegiatan yang lain, kemudian ada puasa, kemudian ada ujian semester, dan sebagainya. Nah, hal ini itu kita buat untuk PKL di perusahaan itu adalah 3 bulan, sebetulnya 6 bulan ya. Tetapi itu pelaksanaan tersebut bisa secara teknis bisa dibuat model, apakah blok, apakah di perusahaan, apakah 1 bulan di sekolah atau di perusahaan, kemudian ke sekolah lagi, kemudian berangkat lagi ke perusahaan. Bisa juga seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing sekolah juga memperhatikan dari kondisi perusahaan. Gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, di sini ada kebetulan sudah ada Bapak Gofur, Bapak Kepala Sekolah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar akan saya alihkan sebentar ke beliaunya. Assalamualaikum Pak Gofur. Pak Gofur bisa mendengar suara saya? Halo Pak Gofur. Baik, belum ada jawaban dari suara saya. Saya lanjutkan ya anak-anak. Nah, kemudian tujuan PKL itu memberi kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri. Ini mengetahui bagaimana dunia industri itu sebetulnya. Kemudian menjadi media mengaplikasikan dari pembelajaran yang diperoleh di sekolah, kemudian diterapkan di industri. Jadi apa yang kalian miliki, kompetensi yang sudah kalian peroleh pada saat di sekolah, disampaikan oleh guru mata pelajarannya, guru produktifnya, itu kemudian diterapkan di dunia industri. Oh ya, ternyata yang disampaikan Bapak
ini itu di perusahaan digunakan untuk membuat produk seperti ini, untuk mengerjakan proyek seperti itu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait. Jadi kerjasama dari sekolah itu tentunya ini sangat berarti, ya. Lebih-lebih sekarang di tahun 2020 ini ada program dari kementerian bahwa sekolah itu harus link and match dengan perusahaan. Jadi apa yang dikehendaki di perusahaan, misalkan dari perusahaan tersebut siswa harus bisa mengukur ini, siswa harus melakukan ini, maka kompetensi-kompetensi tersebut itu disampaikan kepada siswa. Begitu ya, itu tujuan diantaranya link and match. Jadi kebutuhan di perusahaan itu akan diterapkan di sekolah. Ini adalah manfaat dari kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait. Kemudian yang keempat, memperoleh wawasan tentang dunia kerja. Dunia kerja itu bagaimana, tantangannya itu bagaimana, menghadapi customer itu bagaimana, kemudian apabila ada keluhan itu maka penanganannya bagaimana, kemudian jika ada job itu bagaimana harus tahapan-tahapan mengerjakan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja, dan lain-lain. Jadi nanti di sana juga akan diajarkan anak-anak bagaimana etika kerja, bagaimana profesionalitas, bagaimana nanti kamu dalam memanajemen kalau diberi tugas itu bagaimana, ya. Kemudian kemampuan kamu itu bagaimana, nanti terukur di sana. Kemudian kedisiplinan kerja bagaimana, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, waktunya sholat nanti ada, kemudian pulangnya harus bagaimana, kalau misalkan berhalangan hadir, bagaimana cara izinnya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya manfaat PKL, siswa mendapatkan keterampilan, pengalaman nyata pada perusahaan. Jadi nanti kalian setelah PKL nanti, tentunya kalian mendapat bekal, ya kan, mendapat bekal, kemudian nanti kalian juga bisa memiliki, kalau sudah bekal dimiliki, nanti bisa untuk berwawasan bagaimana nanti menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha, bagaimana mengelola sebuah perusahaan itu. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab, itu jelas, nanti kalau sudah ada job deskripsi, ada tugas, bagaimana nanti mengembangkannya, bagaimana nanti meningkatkannya. Kemudian profesionalisme tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, mempunyai rekan kerjasama. Mohon di mute anak-anak. Mohon di mute ya. Yang kedua, mempunyai rekan kerjasama, itu jelas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian terpunya perusahaan dalam tenaga kerja. Nah, ini nanti tentunya kehadiran kalian di perusahaan itu pasti perusahaan tersebut akan terbantukan dengan tenaga kerja. Bagaimana nanti ada penambahan, ada yang membantu sebuah proyek, ada yang menangani, mendampingi, kemudian menyelesaikan dengan produk-produknya. Begitu. Yang berikutnya ini yang penting ya anak-anak. Yang suaranya mikrofonnya masih terbuka, bisa di mute. Ya, saya mohon pengertiannya. Baik, saya lanjutkan. Aku siap berangkat PKL, maka niatkan mulai dari sekarang. Ya, saya berangkat praktek kerja dan bukan kerja untuk uang. Ingat, kalian nanti melakukan PKL bukan kerja untuk uang, tetapi apa? Menambah pengalaman, menambah kompetensi, keterampilan kalian, menambah bagaimana etika budaya kalian. Begitu ya. Kemudian saya PKL untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh di sekolah pada dunia industri serta belajar tentang dunia kerja itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya, saya siap mengikuti segala aturan yang berlaku di industri. Ingat ya, kalian aturan yang selama ini di sekolah mungkin ada sedikit toleransi kalau misalkan melanggar
satu atau dua. Tetapi nanti konsekuensinya kalau sudah di perusahaan, itu aturan yang digunakan adalah aturan perusahaan. Bisa kena tegur, bisa nanti apa? Dikeluarkan dari perusahaan tersebut atau batal. Ya. Jadi ini tolong perhatikan anak-anakku, aturan yang ada di sekolah itu memang ada perbedaan. Tetapi kalau kalian sudah terbiasa mentaati aturan yang di sekolah, insya Allah nanti di perusahaan tidak ada masalah. Halo, yang mikrofonnya masih terbuka, bisa di-mute sebentar. Saya lanjutkan. Yang berikutnya, saya senang mendapat kesempatan untuk belajar langsung di dunia kerja sesungguhnya. Artinya begini, kesempatan ini memang sangat luar biasa. Halo, mikrofonnya bisa di-mute. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di-mute dulu, Mas. Saya belum selesai pemaparan, jadi tolong di-mute. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang berikutnya, kesempatan untuk PKL ini memang ini kesempatan yang luar biasa. Jadi mohon kalian pada saat pelaksanaan PKL, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi kesempatan ini kalian bisa belajar bagaimana mengenal lebih dalam tentang dunia kerja itu. Jadi tolong ini lebih digunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi kesempatan ini apalagi yang ada beberapa teman-teman kalian yang sekarang sudah berangkat. Ini alhamdulillah ada 2 orang yang sudah di Asri Toyota Motor di Tuban, di Sidoarjo. Ini masih berlangsung dan ternyata diperpanjang 1 bulan, katanya 2 bulan, sekarang menjadi 3 bulan. Alhamdulillah mereka itu sekarang sudah istilahnya kerasan ya, sudah cocok di dunia, padahal itu sangat ketat, ada tesnya, ada rapid test dan segala macam. Tetapi karena ini adalah perusahaan yang sudah ternama, maka aturan itu ya harus persyaratan tersebut harus dilaksanakan. Nah, ini anak-anakku yang penting, tahapan-tahapan. Ini nanti akan banner atau brosur. Ini akan saya share di grup daring ya, mohon nanti bisa disimpan. Ini tahapan-tahapan. Tolong ini disimpan dengan baik di WA-nya, jangan dihapus, bila perlu dibintangi. Suatu saat nanti kalau kalian butuh, informasi ini tetap masih tersimpan. Saya jelaskan tahapan-tahapannya ini. Yang pertama, mengisi form, ya, mengisi form usulan. Ini nanti kalian pada saat mengisi form bisa minta ke panitia, yang kebetulan ini adalah Pak Sahirul Alim. Nah, nanti di banner itu sudah saya cantumkan nomor WA-nya. Jadi saya harapkan kalian pada saat meminta formulir usulan bisa konfirmasi dulu ke Pak Sahirul, di mana nanti bisa ambilnya, kemudian bagaimana. Nah, pada saat mengisi form usulan, saya mohon kalian sudah memiliki nama-nama perusahaan, nama-nama Dudi, nama-nama Iduka. Dari mana nama-nama itu? Tentunya bisa berkoordinasi dengan Kaprodi. Pasti punya. Ya, kalau tidak ada, kalau slow respon, bisa langsung tanya ke Pak Sairul atau ke saya pribadi. Ya, japri ke saya boleh, silakan. Nah, pada tahapan-tahapan ini, itu nanti silakan kalian memilih. Biar nanti kaprodinya itu akan melakukan pemetaan. Mana yang sudah di perusahaan tersebut, mana yang sudah di order istilahnya, dipesan oleh teman kamu, mana yang belum, mana yang sudah, itu kaprodinya yang paham. Nah, ini tentunya dari masing-masing nama atau daftar nama perusahaan tersebut, kamu cari yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, lokasi. Yang kedua, tentunya lokasi ini sangat berpengaruh ya.
Jika jaraknya semakin dekat, insya Allah tidak akan keberatan orang tua terutama, ya kan? Kemudian yang berikutnya, ini persetujuan dari orang tua wajib, ya. Jadi selain nanti mengisi form usulan, juga mengisi surat pernyataan dari orang tua untuk mengikuti PKL, wajib diisi. Ya, jadi harus mengetahui orang tua juga. Ya. Kemudian Pak, apabila nama-nama perusahaan tersebut kok tidak ada Pak, atau berbeda atau baru, berarti kalian mengusulkan. Begitu ya. Pak, saya punya kenalan Pak Alik saya. Pak, saya punya perusahaan bagus. Ini tempat Bapak atau Ayah bekerja. Silakan mengusulkan nama tersebut ke Kaprodinya. Tetapi tidak seketika itu langsung disetujui. Tentunya ini harus melakukan evaluasi, melakukan monitoring. Perusahaan itu bagaimana, nanti kalian akan ditanya ya seputar perusahaan tersebut sama Kaprodinya. Jadi tolong kalau bisa ada nama perusahaan baru silahkan, nama perusahaan atau industri yang baru diusulkan ke Kaprodinya. Syukur-syukur ada nomor WA-nya. Ya, syukur-syukur ada nomor WA-nya, nomor yang bisa dihubungi. Halo. Ya. Tolong di-mute, Mas. Tolong di-mute, Mas. Mana dia? Kalau nakal ya. Ojo, maju sih Mbak Putri kok. Tolong di-mute, Mas ya. Halo. Sudah? Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah kalian mengusulkan itu, nanti Kaprodinya akan melakukan evaluasi. Oh, berarti ini layak. Ya, oh ini berarti pas. Sehingga nanti bisa langsung dimasukkan oleh Kaprodi dan diusulkan ke panitia bahwa perusahaan itu memang layak untuk diusulkan, dan kemudian kalian mengisi nama perusahaan tersebut. Dilanjut ke tahap kedua. Nah, rekomendasi dari wali kelas dan Kaprodi anak-anak, formulir yang kalian isi silahkan dibawa ke Kaprodinya masing-masing. Pak, ini kalau misalkan tidak ketemu bagaimana? Bisa difoto, dikirim WA ke Kaprodinya. Jangan sampai anak-anak tidak punya nomor WA atau telepon Kaprodi. Ya, tolong ini diingat lagi. Silahkan kemudian difoto, kemudian disampaikan, dikirim ke Kaprodi atau ke wali kelas. Nanti pada saat di ACC, tolong di screenshot. Ya, Pak, karena rumahnya jauh, tidak bisa ketemu atau bagaimana. Tidak apa-apa, yang penting di situ menyatakan, yang penting menyatakan bahwa wali kelas mengizinkan atau Kaprodi mengizinkan. Silahkan itu dibawa buktinya ke panitia, ke Pak Sairul. Selanjutnya dibuatkan penerbitan surat permohonan. Jadi secara resmi. Ini ada beberapa kemarin itu siswa belum sampai membuat surat resmi dari sekolah, sudah ke bengkel. Ini salah. Ya. Boleh kalian ke bengkel, boleh kalian ke perusahaan dalam rangka pendekatan dulu boleh, tetapi jangan membawa surat dulu, hanya ngobrol, tanya-tanya, boleh ya. Ya, itu boleh. Tetapi tidak memohon untuk PKL di perusahaan itu. Hanya konsultasi, hanya tanya-tanya, silakan. Halo, bisa di-mute? Siapa ya? Aldi, Mas Aldi, tolong di-mute. Sudah? Mas Aldi, bisa di-mute? Mas Aldi. Oke, ya. Makanya itu kalau ada satu yang tidak di-mute, ini sangat
mengganggu ya. Apalagi nanti kalau rekaman hasil mau ditonton lagi sama orang lain itu tidak jelas. Makanya mute ini adalah sangat penting. Saya lanjutkan. Nah, setelah nanti kalian memperoleh surat permohonan, itu kemudian baru nanti ada tahap yang lebih penting. Ingat, ini saya beri warna merah. Ini adalah persyaratan utama. Halo, ini siapa ya? Siapa itu? Udah rakyat toh. Mas Aldi. Gak apa-apa, Pak. Mas Aldi. Mohon maaf ya. Saya kalau bisa tidak di-mute, saya keluarkan ya. Bisa di-mute apa enggak? Ya, Pak. Silakan di-mute. Kalau sekali lagi tidak di-mute, terpaksa saya keluarkan. Silakan di-mute dulu. Bisa? Pak. Bisa di-mute? Ya, Pak. Silakan sekarang. Bisa? Saya tunggu. Ya, terima kasih. Yang lain juga begitu ya. Saya mohon memahami. Saya lanjutkan. Nah, ini pelaksanaan pembekalan drill atau PKL ini sangat penting. Ya, sangat penting. Dan ini wajib diikuti sampai tuntas pembekalan atau drill PKL. Tolong anak-anak, jangan sampai nanti 1 hari pun kalian tidak ikut. Ini Bapak Kaprodi dan Ibu Kaprodi sudah mempersiapkan dengan matang. Nanti pelaksanaan drill ini bagaimana, di sekolah sudah menyiapkan. Ini adalah persyaratan mutlak, wajib diikuti. Ingat anak-anakku, jadi mohon yang mungkin belum bergabung pada kegiatan ini bisa disampaikan ke teman yang lain. Ini nanti materi ini akan saya share juga di grup. Jadi ini adalah wajib diikuti sampai tuntas. Insya Allah pelaksanaannya itu Senin tanggal 11 sampai dengan 18. 21 ya, dari 10 hari. Tetapi setiap minggu dilaksanakan 5 hari. Senin sampai dengan Jumat. Minggu kedua Senin sampai Jumat. Nah, yang melaksanakan drill itu adalah kita mengundang dari perusahaan, yaitu di pembukaan, kemudian dan juga nanti di minggu kedua. Ini bagaimana perusahaan tersebut memberikan wawasan tentang perusahaan, bagaimana tenaga kerja itu, bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi ini wajib diikuti. Nanti absensi juga ada, wali kelas juga nanti mendampingi, memantau. Kemudian ini juga nanti ada evaluasi. Siapa saja yang nggak ikut dan seterusnya. Tentunya nanti yang mengikuti dengan tuntas, maka bisa langsung melakukan pemberangkatan. Ini syarat utama. Kalau tidak tuntas, maka tidak diperbolehkan berangkat. Gitu ya. Jadi ini syarat mutlak, wajib diikuti. Kemudian dari persetujuan dari perusahaan tersebut, maka nanti kalian masuk dalam daftar peserta PKL. Setelah kalian diterima, mendapat persetujuan di perusahaan, maka kalian secara otomatis masuk dalam daftar peserta PKL. Kalau sudah mendapat atau persetujuan dari perusahaan masuk ke daftar, maka nanti kalian akan diberangkatkan secara serempak oleh sekolah dan didampingi oleh Bapak Ibu pengantar. Begitu ya. Jadi tolong ini masih disusun oleh panitia pemberangkatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan penilaian. Ini dilakukan oleh guru pembimbing dari sekolah, Kaprodi maupun wali kelas maupun guru produktif yang lain, dan pembimbing IDUKA.
perusahaan. Jadi kalian di perusahaan itu tentunya ada pembimbingnya. Nah, ini dilakukan monitoring, apakah 1 bulan atau mungkin 20 hari. Ini nanti Bapak Ibu guru akan ke sana. Kita rencanakan ada 2 kali monitoring. Bulan pertama dan bulan kedua, minimal 2 kali Bapak Ibu nanti monitoring ke perusahaan atau ke dunia kerja yang kalian tempati. Sekaligus nanti penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pembimbing IDUKA. Bagaimana sikap kalian, bagaimana selama sehari-hari di perusahaan. Iya, ini nanti kalian akan mendapat penilaian sendiri oleh pembimbing IDUKA, pembimbing industri. Gitu ya. Nah, jadi tahapan-tahapan ini wajib kalian simpan, kalian ikuti biar nanti tidak lupa. Yang ini hampir selesai. Yang berikutnya kalender kegiatan PKL. Kalender kegiatan PKL ini bisa kalian simpan juga, ya. Ini tanggal yang istilahnya tanggalnya penting, mohon dicatat. Pembekalan kalian itu tanggal 11 sampai 22. Ya, tanggal 11 sampai dengan 22 Januari. Jadwal ini sudah kita susun. Ya. Insya Allah Sabtu atau Senin kita laksanakan. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan anak-anak. Ya. Kami selaku panitia membuat jadwal ini tentunya mempertimbangkan kondisi zona daerah. Misalnya di perusahaan nanti ternyata zona merah sehingga kalian tidak bisa melaksanakan PKL, maka dengan terpaksa ditunda dulu sampai benar-benar perusahaan tersebut dinyatakan dibuka lagi, begitu ya. Kemudian usulan dan pendaftaran. Nah, usulan ini bisa mulai sekarang anak-anak, tidak harus menunggu besok pada saat drill. Pada saat drill jangan sampai nanti terganggu dengan usulan dan sebagainya. Bisa kalian mulai dari sekarang. Ya. Usulan tadi ada caranya, prosedurnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya memilih, yaitu daftar Dudi masing-masing kaprodi ini sudah ada, mengusulkan nama baru, ya, nama Dudi baru yang direkomendasikan. Mencari mungkin selain yang ada di daftar Dudi, jadi kalian boleh mencari sendiri, boleh, ya kan? Yang tidak ada di daftar kaprodi silakan memilih sendiri, boleh. Mencari sendiri dengan temannya mungkin, atau referensi dari Bapak Ibu, mungkin dari family, keluarga, boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengumuman peserta PKL. Nanti tolong, tanggal 23 Februari, daftar peserta PKL ini nanti akan dipampang, diumumkan. Bisa di grup, bisa di wali kelas, bisa di kaprodinya. Nanti kita sebarkan nama-nama yang berangkat berserta dengan nama perusahaannya. Jadi di sana nanti kalau misalkan di daftar ini kalian belum ada, silahkan konfirmasi ke panitia. Loh, nama saya kok nggak ada? Ada yang nama saya ada tapi perusahaannya salah karena saya sudah konfirmasi sebelumnya ke Kaprodi, tidak dapat persetujuan misalkan. Nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pemberangkatan PKL. Ini rencananya adalah tanggal 26 Februari. 26 Februari ini nanti kalian pemberangkatan serempak. Dan kalian mendapat apa saja? Surat jalan, kartu peserta PKL, buku jurnal, dan lain sebagainya. Nanti buku jurnal akan disampaikan di kegiatan pembekalan. Ya, ini yang harus kalian peroleh. Kalau tidak ada ini, tolong ditanyakan ke panitia. Pada saat berangkat belum dapat ini, nah ini berarti tolong ditanyakan ke panitia.
Ya, jangan lupa ya, surat pernyataan orang tua wajib diisi ya, tanda tangan orang tua itu. Dan pelaksanaan PKL kalian itu kita agendakan 26 Februari sampai dengan 20 Mei 2021. Ya. Tolong ini dicatat dengan baik pelaksanaan PKL. Anak-anakku, semua kegiatan ini bisa berubah ya. Jadi saya tulis di kotak ini bisa berubah, tapi ini tentunya harus dimaklumi. Karena apa? Di bulan-bulan seperti ini pandemi COVID semakin selalu berubah tiap harinya. Ini adalah sebagai pertimbangan pelaksanaan PKL. Kami hanya berencana, kami hanya membuat program, tetapi nanti tentunya bisa berubah dengan kondisi pandemi COVID itu. Ya. Dan berikutnya, sebelum saya akhiri, tolong anak-anak di perusahaan pada saat besok melaksanakan pembekalan, tolong protokol kesehatan dilaksanakan. Ya, jadi di surat pernyataan itu sudah tercantum dengan jelas, tolong dibaca dengan teliti. Di situ sanggup melaksanakan protokol kesehatan pencegahan pandemi. Jadi 3M ini tetap dilaksanakan ya di perusahaan pada saat melaksanakan drill pembekalan, wajib mengenakan masker, wajib mengenakan cuci tangan dan jaga jarak. Ini sudah kita kondisikan di masing-masing kaprodi. Jadi anak-anakku nanti pada saat pembekalan, tolong dicek kembali tempatnya. Di situ ada tempat di bengkel, apakah di aula. Nanti kalau pembukaan insya Allah di aula. Karena pembukaan ini kemungkinan karena narasumber berhalangan hadir, kemungkinan ada penundaan. Ya, jadi penundaannya itu ditunda di hari Sabtu. Tetapi drill untuk kompetensi tetap nanti kalian melaksanakannya hari Selasa, yaitu tanggal 12 Januari 2021. Materi apa Pak? Nanti akan disampaikan, yaitu materi yang jelas produktif, PKJ itu tentang pengelolaan jaringan, tentang apa dan seterusnya, nanti akan disampaikan. Ya, jadwal-jadwalnya itu baik wali kelas maupun di grup daringnya. Ya, gitu ya. Yang berikutnya, ya, saya kira cukup itu. Sebelum nanti kita tutup pertemuan kegiatan sesi ini, tolong nanti kalian bisa tanya jawab diskusi. Mumpung ada di sini, mumpung ketemu dengan saya, mumpung ketemu dengan panitia, bisa ditanyakan. Ya kan? Ya, selamat melaksanakan PKL, mulai tahapan-tahapannya itu disiapkan lebih awal. Besok Senin, Pak Oni. Ya, setelah ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, silakan kalian yang bertanya mungkin bagaimana yang jurusan kesehatan, mungkin yang jurusan farmasi atau keperawatan bagaimana. Oh ya, ini ada ada lagi, mohon perhatikan untuk yang jurusan keperawatan. Yang jurusan keperawatan nanti ada kegiatan atau event yang luar biasa. Jadi anak keperawatan tolong ini diikuti dengan baik. Karena ada sekolah lain yang menggabung ke kita. Ini yang luar biasa. Ya, terutama keperawatan. Ini nanti peluang kerja kalian bagaimana? Ini nanti akan diisi oleh nama perusahaan. Dan ini perusahaan ini sudah kerjasama dengan Jepang. Tolong ini nanti ada event yang spesial untuk jurusan asisten keperawatan. Bagaimana nanti tindak lanjut setelah kalian lulus itu bagaimana. Kemudian ada diklat khusus untuk jurusan asisten keperawatan. Saya kira itu, terima kasih anak-anakku, semangat terus dan silakan yang bertanya jawab, diskusi.
bisa mengangkat tangan ya, dipencet raise hand-nya dia klik raise hand. Jangan membuka mikrofon dulu anak-anak. Jangan membuka mikrofon dulu. Aturannya, jika ada yang bertanya, silakan mengangkat tangan. Bagaimana? Diklik raise hand, angkat tangan. Baru nanti saya buka mikrofonnya, kemudian saya izinkan untuk bertanya. Bisa di kolom chat, silakan. Ya, ada 2 penanya, ada 2 yang mengangkat tangan. Halo Riko, bergiliran ya. Riko dulu, silakan Riko. Riko mengangkat tangan. Halo, bisa mendengar suara saya? Silakan mikrofonnya dibuka. Suara saya, silakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Riko ya? Ya, Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. pemberangkatan PKL itu kira-kira tanggal berapa, Pak? Nah, ini, tolong saya share lagi ya. Saya share lagi. Bentar. Oh ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Saya carikan untuk tanggal. Ya, silakan mikrofonnya dimatikan lagi. Iya, Pak. Ini sudah kelihatan ini kalender kegiatan PKL? Sudah ya? Riko? Halo Riko? Ya. Sudah kelihatan Ya, kalender kegiatan PKL? Ya. Nah, pemberangkatan PKL ya, lihat di sini ya, tanggal 26 Februari. Ingat ya. Itu fixnya, Pak. Iya, betul. Tanggal ini sudah fix. Oke. Tapi gini anak-anak, Kalau ya. Ini kalau rencana. pengurusan surat-surat gimana, Pak? Pengurusan surat-surat bisa dimulai dari sekarang. Tahapan-tahapannya ini kan, ya, tahapan-tahapan ini tolong diingat. Bisa dilihat ya, ada 7 tahapan ya. Bisa dilihat, kelihatan di layar. Dilihat di mana, Pak? Oh, sebentar, belum kelihatan. Ya, baik, bentar. Ya, bentar ya. Ya, karena yang lain ada yang ini. Saya dari Pak. Ya, sebentar. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Ketinggalan makanya itu ya. Ya. Iya, Pak. Sudah kelihatan? Siap-siap. Sudah kelihatan apa belum di layar? Belum. Oke, bentar. Ini tanggal 11 12 ngapain, Pak? Ini dibaca ya. Tolong dibaca. Iya. Apa itu? Drill, pembekalan drill. Betul. Ya, jadi itu adalah pembekalan drill. Ya, jadi kalian wajib mengikuti, jangan sampai tidak ikut 1 hari pun, itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian. Itu Pak, usulan pendaftaran nih loh Pak, PKL loh. Sudah mulai sekarang, boleh silakan. Ya, silakan dimulai sekarang. Iya Pak, iya. Daftar mana? Silakan konsultasi ke Kaprodinya masing-masing. Ada nama-nama bengkel, nama-nama perusahaan, ya. Yang mana Pak? Yang mana? Daftar IDUKA, daftar perusahaan. Kalian ya, kalau di mana tempatnya? Silakan konsultasi ke Kaprodinya, betul? Enggak gak paham Pak, gak kerungu. Sudah dengar? Pak, dari. Sudah dengar suara saya? Kurang keras. Oh, oke, saya kencengkan ya. Mohon maaf, kenapa saya tadi nggak ada yang mengingatkan. Jadi, oke, sudah jelas suara saya? Udah. Oke. Kalian nanti meminta meminta daftar perusahaan ke Kaprodinya. Ya, silakan nanti. Prodinya kalian siapa? Misalkan Pak Oni, silakan minta ke Pak Oni nama-nama perusahaan.
Misalkan di jurusan TKJ, Bapak Jamroni, silahkan minta nama-nama perusahaan. Atau japri ke saya boleh, atau japri ke Pak Sairul boleh, japri ke Pak Oni juga boleh, silahkan. Semuanya sudah ada. Jadi kalau gini Pak, saya perwakilan dari jurusan TPM 1 kelas 11. Iya. Lah, kaprodinya kalau minta saman nggak apa-apa. Silahkan, boleh. Langsung ke Pak Sairul, boleh. Nanti saya share ya nomor flyernya, tata cara prosedur di grup daring, ya. Jadi di grup daring nanti saya share dan juga di wali kelas prosedur pelaksanaan PKL, tahapan-tahapannya nanti, ya. Tolong itu nanti bisa sekaligus materi pada hari ini, nanti saya share. Wakili kon takok-takok ini. Ya boleh, silahkan, tidak apa-apa. Bagus. Terima kasih ya. Begitu ya. Jelas ya. Ada yang ditanyakan lagi? Jelas. Ya Pak, bentar. Saya mau tanya lagi Pak. Oh, boleh, silakan. Yang lain juga mau tanya ini masalahnya. Kalau kan Ini selesainya jam berapa, Pak? Bukan selesainya, yang penting ini paham semuanya dulu. Kalau masalah selesai sampai jam 11 nanti. Jadwalnya sudah jelas. Iya, Pak. Apalagi? Kalau itu Pak, apa namanya? Apa itu? Ya, dicoba. Pak, Ya, diingat lagi. Bingung. Diingatkan lagi ya nanti. Oke. Lanjut aja Pak, lanjut. Oke. Intinya nih Pak. Silakan yang Amar lain. itu Pak, amar itu Pak. Monggo. Amar itu Pak. Riko, silakan di-mute. Apa? Riko, silakan di-mute. Kasih kesempatan yang lain. Saya mau tanya Pak. Siapa ini? Saya Jovan dari akun Riko itu loh. Riko. Ya, silakan. Ya, gini Pak, kalau umpama saya magang itu di tempat orang lain yang tidak direkomendasikan sekolah nggak apa-apa. Nah, makanya begini Mas. Ya, terima kasih, bagus. Bagus sekali ini usulan atau pertanyaan dari Riko ya. Begini Mas. Ya. Nanti kalian tolong nanti kalau memang tidak ada di daftar itu, berarti kan usulan baru. Tadi kan ada kriteria mencari, mengusulkan, kan begitu. Nah, ini termasuk kalian mengusulkan. Jadi mengusulkan ini nama perusahaannya apa, kemudian nomor telepon WA yang pimpinannya siapa, kemudian nanti kalau bisa difoto. Perusahaan itu difoto. Kemudian dijapri ke kaprodinya. Gitu ya. Oke. Iya, paham. Nah, nanti kalian akan mendapat jawaban. Oh, ini oke. Silakan diusulkan nama perusahaannya apa, alamatnya apa. Oke? Oh, ya. Baru kemudian kalau sebentar. Dimegiakan, Pak ya. Sebentar. Iya, nanti alamat tersebut kalau sudah dapat rekomendasi dari Kaprodi ditulis di formulir usulan. Nama perusahaannya apa, kemudian alamatnya apa. Iya. Ingat ya, formulir usulan itu berlaku 1 orang 1 lembar. Misalkan kalian di bengkel itu ada 5 anak, bengkel yang sama, tetap nanti formulir itu 1 orang 1 kertas 1 lembar. Ingat. Oh iya Pak. Ya. Ini soalnya, iya Pak, saya disuruh tanya sama boleh orang yang mau saya magangi. Oke, siap. Ya, boleh. Oke. Rencana itu saya berangkat satu perusahaan itu 5 orang. Siap, ya, oke, boleh, bagus. Oke, ya. Ditindaklanjuti yang jawaban saya tadi ya. Oke. Oke, terima kasih ya, terima kasih Mas Riko atas pertanyaan dan diskusinya. Berikutnya, yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain silakan, Mas Diki Ar-Rahman. Halo Mas Diki. Mas Diki silakan dibuka mikrofonnya. Ini Mas Diki mengangkat tangan. Halo Mas Diki, bisa dengar suara saya? Halo Mas Diki.
Ikut dikis TPM, Pak. Oh ya, berarti saya turunkan ya. Tidak jadi pertanyaan ya. Iya, Pak. Lanjut ke Ya, pertanyaan ya. berikutnya. Akmal Rais. Saya mau tanya, Pak. Ini siapa ini? Apa Akmal? Oke, silakan Akmal. Ya, silakan. Pak, kalau setiap satu maksimal berapa orang, Pak? Enteni apa jenis sambutan bereng. Yang lain tolong di-mute ya. Mas sekarang yang kesempatan berbicara Mas Akmal. Terima kasih Mas Akmal pertanyaan tadi. Perusahaan itu, Pak, bagaimana kalau misalkan jumlahnya itu anak-anak semuanya pada ngikut di sana. Kalau memang perusahaan itu layak dan menerima dengan jumlah 10 misalkan, itu ya silakan aja. Karena mungkin perusahaan besar, tentunya kan juga butuh tenaga yang besar, tenaga kerja yang besar. Atau dibantu dengan anak-anak PKL yang jumlahnya besar juga. 10 anak Pak misalkan mau PKL di perusahaan, silakan. Jadi anak-anak, saya harapkan nama perusahaan itu sebisa mungkin minimal 2. Ingat ya, ini sebagai persyaratan juga. Jadi anak-anak, tolong satu perusahaan, satu bengkel, satu dunia kerja, minimal 2 anak. 2 orang, 2 anak ya. Jadi mengajak ke temannya silakan. Kemudian diskusi dengan temannya silakan. Mas, apa kamu di sini aja sama saya? Oke, dan pertimbangan itu tolong juga diperhatikan. Ya rumahnya dekat misalkan diajak bareng, silakan itu lebih bagus. Ya kan? Begitu ya. Jadi untuk jumlah dari satu perusahaan itu berapa? Saya jawab yaitu sebanyak-banyaknya boleh silakan. Ya, tentunya ini mempertimbangkan dengan rekomendasi Kaprodinya. Ya. Gitu ya, anak-anak. Gimana Akmal? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada lagi Makasih, pertanyaan? Pak. Sudah, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga. Sama-sama. Yang lain? Faisal? Saya, Pak, mau tanya lagi, Pak. Siapa ini? Riko. Oke, Riko. Silakan, ada lagi. Mumpung masih ingat, silakan. Sekolahnya masuk kapan, Pak? Ya. Oke. Riko, sebetulnya. Oh ya, Buat bentar. pengurusan surat-surat dana sekolahan, Pak. Begini. Online. Oke, begini Riko. Selama sekolah. Pertanyaannya Riko sudah. Kalau Riko sudah bertanya, silakan di-mute kembali ya mikrofonnya, biar nanti yang lain bisa mendengarkan jawaban sama-sama. Oke. Nah, jawaban dari Apa? di-mute. Punyanya Riko di-mute dulu, biar saya jawab dulu. Begini Riko, sebetulnya sekolah itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan pembelajaran 1 minggu ini itu sementara secara daring, ya. Nah, 1 minggu. Minggu yang berikutnya bagaimana? Tentunya nanti pihak sekolah akan memberitahukan kebijakan baru. Minggu yang akan datang ini bagaimana? Ya. Tetapi anak-anak, tolong diperhatikan, karena pelaksanaan pembekalan drill ini adalah wajib mutlak persyaratan utama sebagai rangkaian PKL ini. Jadi semua langkah-langkah kalau mau lakukan, tetapi kalau kamu tidak ikut pembekalan atau drill, batal. Batal apa? Batal berangkat maksudnya. Meskipun sudah disetujui di perusahaan, meskipun sudah menerima persetujuan dari orang tua, tapi kalau tidak ikut pembekalan, batal. Ingat ya, itu adalah syarat mutlak. Jadi ini pelaksanaan pembekalan drill ini tetap dilaksanakan. Tentunya pelaksanaan pembekalan itu ada di ruangan bengkelnya masing-masing ataupun di aula, tetapi sekolah panitia sudah mendesain pelaksanaan itu sesuai protokol kesehatan pencegahan pandemi. Gitu ya.
Jadi tanggal berapa itu Pak? Tanggal 11 sampai 21. Ya, tolong diingat. 11 sampai dengan 21. Nanti akan panitia akan membagikan jadwal yang sudah fix. Ya, tolong disimak di grupnya kelas masing-masing maupun di grup daring. Saya bisa mengakses kalian itu hanya di grup daring, sedangkan di wali kelas saya mungkin hanya sebatas menyampaikan ke wali kelas, tetapi nanti yang meneruskan wali kelasnya masing-masing. Jadi tolong perhatikan dulu jadwalnya itu ya, tanggal pelaksanaannya. Pelaksanaan pembekalan drill itu dimulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 21. Wajib diikuti. Dan ini nanti kita sudah atur bagaimana pelaksanaan itu secara menerapkan protokol kesehatan. Ya, jamnya jam berapa, selesainya jam berapa, itu tolong nanti diikuti. Makanya mulai dari sekarang persiapkan kalian. Karena dimulai insya Allah pukul 7.00 pembekalan itu. Jangan sampai tertinggal. Yang terbiasa ngobrol terbiasa nongkrong ya sampai dengan malam dan seterusnya, sekarang sudah bisa dirubah ya, ditata kembali. Oke, kebiasaan itu. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan gitu ya Mas Riko. Tadi ada 3 penanya itu. Silakan yang bertanya di kolom chat. Saya tidak ada yang bertanya ya di kolom chat. Silakan yang mau bertanya angkat tangan, mengklik raise hand. Rofik tadi ya? Nur Rofik? Halo, Nur Rofik? Ya Pak, Nur Rofik itu tadi Pak. Silakan yang mau bertanya. Halo? Teguh. Teguh, mana Teguh? Ada yang mau tanya? Iya Pak, Teguh Pak. Teguh. Gimana kalau sekarang gini ya? Tidak usah menunjuk temannya, silakan kamu resapi dulu apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian coba kamu pertimbangkan betul, nanti pada saat pelaksanaannya itu kira-kira kamu kurang apanya. Yang tidak paham itu di apanya. Ya kan? Begitu ya. Ya, saya beri waktu mungkin beberapa menit. Mungkin Pak Gofur, halo Pak Gofur. Ya sudah ada Bapak Kepala Sekolah sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin mau menyampaikan sesuatu sebelum nanti teman-teman atau anak-anakku yang lain mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa diakhiri kegiatan Pikon hari ini. Silakan Pak Gofur, mungkin menyampaikan sambutan atau pengantar. Terima kasih Pak Karis. Dengar suaranya kayaknya? Jelas Pak, jelas ya. Mohon maaf untuk anak-anakku mungkin tadi agak terlambat karena memang tadi masuk di Google Meet juga agak susah karena ternyata antusiasnya anak-anakku untuk ikut Google Meet ini cukup antusias sehingga masuk pun sulit karena tadi tertera peserta sudah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf. Langsung saja anak-anakku Pak, karena maaf, tadi Pak. sudah banyak di. Sebentar Pak Gofur. Kameranya jenengan bisa dihadapkan persis di. Masalahnya itu nggak kelihatan wajahnya Pak. Sudah. Kurang sedikit ke bawah Pak. Ke bawah sedikit. Oke. Suaranya bisa keras sedikit Pak. Ya, bentar. Sudah Pak, jelas. Kurang keras Pak. Kurang keras. Sudah jelas? Kurang keras Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang untuk anak-anakku semuanya dan juga tak lupa kepada Pak Haris selaku Wakasek Humas yang telah memandu kegiatan Zoom meeting ini atau pakai Google Meet terkait dengan kegiatan pelaksanaan PKL
di SMK Muhammadiyah 5 Babat. Anak-anakku, saya tidak akan lama memberikan penjelasan. Saya tahu tadi sudah panjang lebar dan cukup jelas dijelaskan oleh Pak Haris terkait dengan mekanisme pelaksanaan PKL. Dan yang perlu diperhatikan bahwa PKL ini adalah wajib diikuti oleh semua siswa. Ya, sekali lagi, PKL ini wajib diikuti oleh semua siswa. Kemudian, adapun persyaratannya apa saja, yang jelas, karena ini di musim pandemi, kita tahu sendiri bahwa di SMK Muhammadiyah Babat memang sering kita melaksanakan sistem pembelajaran daring. Sehingga pihak SMK mempunyai program khusus untuk pelaksanaan PKL ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin anak-anak hanya mengajukan surat permohonan, kemudian diseleksi oleh guru BPBK, wali kelas, dan Kaprodi. Kalau sudah lolos dengan administrasi maupun lolos dengan BPBK langsung siap berangkat. Tapi kali ini pelaksanaannya berbeda, ya, karena apa? Semua peserta yang ikut PKL wajib mengikuti diklat terlebih dahulu selama 2 minggu. Tujuannya apa? Untuk menambah kompetensi kalian sebelum diberangkatkan ke DUDI atau instansi yang sudah kalian tuju. Insya Allah ada beberapa teman kalian yang sudah diberangkatkan, terutama yang bengkel-bengkel besar yang jadwalnya tidak bisa dirubah oleh sekolah, karena memang kalau bengkel besar itu sudah ada schedule khusus untuk jadwal pelaksanaannya di tempat masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di DDI. Ini yang kemarin di otomotif sudah ada pemberangkatan hampir sekitar musim pandemi. Nanti kalau memang anak-anakku sudah lolos diklat, kemudian sudah mendapatkan bengkel, maka yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti pemberangkatan, kalau memang diminta dari perusahaan besar itu untuk protokol kesehatan secara penuh, maka anak-anakku juga harus mengikuti dengan serius. Karena apa? Kita tahu sekarang ini COVID-19 sudah mulai meningkat kembali, dan mudah-mudahan di akhir Januari atau di akhir-akhir Februari sebelum kita pemberangkatan, mudah-mudahan pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur turun sehingga PKL dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang diperhatikan juga untuk jumlah peserta di setiap bengkel. Tadi juga ada pertanyaan dan insya Allah sudah dijawab oleh Pak Haris. Untuk minimal itu memang 2 siswa per bengkel. Tujuannya apa? Memang biar nanti ada komunikasi antar teman. Karena dikhawatirkan kalau sendirian itu juga nanti kontrolnya juga susah,
kalau memang ada permasalahan dan sebagainya, komunikasinya juga susah. Maka dari pihak sekolah minimal untuk satu bengkel ya itu 2 siswa, maksimalnya biasanya memang 5 siswa. Tapi kalau memang bengkelnya atau perusahaan itu benar-benar besar dan mampu menampung lebih dari itu, maka SMA atau pihak sekolah tetap akan mengizinkan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan Pak kapan masuk sekolah? Saya sendiri atau dari pihak sekolah sendiri, walaupun kalian daring di rumah, Bapak Ibu guru itu ada di sekolah. Sehingga kalau memang kalian membutuhkan administrasi dan sebagainya, maka bisa hadir di sekolah. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya. Ya, jadi untuk yang pembelajaran tatap muka, insya Allah minggu depan akan kita informasikan karena memang kondisinya COVID ini cukup tinggi, ya sehingga kami di sekolah ya berpikiran bahwa demi kesehatan anak-anakku dan Bapak Ibu guru, ya dan juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah maupun dari dinas pendidikan, kemudian dari pimpinan cabang, maka sementara ini dalam 1 minggu anak-anakku masih belajar di rumah. Dan untuk minggu depan kita juga akan lihat kondisi di daerah Babat ini, apakah Pak COVID ini masih tinggi apa tidak. Kalau masih tinggi mungkin ya kita daring 1 minggu lagi. Tapi insya Allah di pertengahan bulan Januari kita sudah akan mengadakan tatap muka. Ya, kita mengadakan tatap muka. Tapi untuk yang diklat PKL tetap akan berjalan khusus untuk kelas 11. Jadi untuk yang diklat PKL atau drill PKL itu tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu mulai minggu depan. Sementara itu saja Pak Haris yang dari saya, mungkin nanti dari ada anak-anak yang mau tanya kami persilakan, mungkin terkait dari PKL maupun terkait dengan persekolahan yang lain. Yang jelas pesan saya walaupun kalian belajar di rumah ya tetap semangat, tetap serius, kemudian selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, ingat jangan lupa makan ya, jangan banyak begadang karena biasanya kalau banyak begadang, banyak kopi, lupa makan ya. Karena apa? Untuk menjaga kondisi kita itu perlu asupan gizinya yang cukup. Sementara itu Pak Arif, saya kira beritahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah kita tadi sudah menyampaikan paparan, sudah menyampaikan sambutannya. Anak-anakku, mohon maaf anak-anakku, ternyata begini ya, yang belum bisa bergabung, ternyata Google Meet terbatas hanya 100 partisipan, sehingga ada beberapa teman yang banyak sekali japri ke saya tidak bisa masuk, mohon maaf. Tetapi nanti insya Allah dan mudah-mudahan nanti rekaman ini bagus sehingga anak-anak yang belum sempat hadir, belum sempat gabung, nanti bisa menonton di YouTube ya. Nanti akan saya share. Jadi sekali lagi anak-anakku yang belum bisa bergabung, mohon maaf sekali lagi. Saya juga baru tahu ternyata Google Meet sekarang ada batasan maksimal 100 partisipan. Baik anak-anakku, silakan yang mau bertanya. Ini kebetulan Bapak Kepala Sekolah sudah ada. Kalau misalkan terkait dengan informasi sekolah atau terkait dengan PKL, silakan mengangkat tangan dulu, raise hand. Kemudian nanti saya izinkan untuk membuka mikrofonnya. Silakan anak-anak. Halo? Tidak ada? Saya beri waktu. Ya. Ada pertanyaan di Japri dari Dewi Sinta ya. Oh ya.
Pertanyaannya, Pak, saya Dewi kelas 11 mau tanya 11 PKK ya, jurusan kesehatan ini. Kalau PKL di rumah sakit, apakah ada rapid test atau tidak? Ya, ini begini ya, saya tanggapi dulu pertanyaan dari Dewi Sinta. Untuk pelaksanaan PKL di rumah sakit maupun yang di instansi kesehatan medis yang lain, saat ini kami sudah menjelajahi istilahnya pengurusan di MUJ-nya ya. Kita sudah atau kami sudah melaksanakan koordinasi melalui WA dan kerjasamanya itu sudah saya sampaikan ke pihak rumah sakit. Tapi kita masih menunggu sekaligus kepastian bagaimana nanti penempatannya di masa sekarang ini apakah bisa atau tidak. Nah tentunya rapid test atau tidak ini kemungkinan bisa dilaksanakan kalau memang zona tersebut memang rawan untuk dilakukan PKL atau magang atau prakerin. Tetapi untuk kelas 11 kita atau sekolah berupaya sebisa mungkin kalau memang di perusahaan itu membutuhkan rapid test ya, kita dari awal jauh hari sudah mempertimbangkannya itu dan akan saya sampaikan atau panitia akan menyampaikan ke semua siswa terkait dengan persyaratan-persyaratan ini. Tentunya bukan hanya ini ya, kemarin juga ada beberapa persyaratan harus tes admin, harus tes seperti ini. Nah ini tentunya juga harus saya sampaikan ke siswanya agar ada persiapan. Jadi sampai saat ini persyaratan rapid test ataupun swab test itu tidak berlaku semua perusahaan, hanya tertentu saja. Dan itu pun nanti menunggu perkembangan lebih lanjut ya, karena itu biasanya perusahaan mempertimbangkan zona di tempatnya itu. Begitu ya dari Sinta. Sering-sering konsultasi, sering-sering bertanya ya, sehingga ini nanti mengingatkan panitia untuk selalu memberikan informasi yang terbaru. Begitu ya. Itu mungkin Pak Gofur punya tanggapan untuk siswa kita atau pandangan yang lain mungkin, monggo. Oke, Pak Garis, untuk yang terkait dengan pelaksanaan magang atau PKL di rumah sakit, ya memang kita juga nanti lihat kondisinya Pak. Kalau memang dari pihak rumah sakit mewajibkan untuk rapid, maka ya memang kita juga harus siap-siap. Tapi mudah-mudahan pada saat pelaksanaan atau pemberangkatan KL besok, misalkan tanggal di bulan Maret, itu mungkin sudah kondisinya membaik sehingga anak-anakku yang mau berangkat tidak usah rapid atau hanya cukup protokol kesehatannya dilengkapi, karena protokol kesehatan itu tidak hanya masker tapi juga face shield, kemudian sarung tangan ya, baju khusus itu juga perlu kalau di rumah sakit. Tapi yang jelas nanti tetap nunggu kondisi atau perkembangan kondisi COVID di daerah masing-masing. Mungkin di daerah Surabaya dengan di daerah Lamongan berbeda karena kondisinya juga berbeda. Itu saja Pak Karis. Terima kasih anak-anakku. Ya, terima kasih Pak Over. Begitu ya anak-anak. Tetap ikuti perkembangan, bisa lewat WA atau wali kelasnya atau kaprodinya. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya? Bisa raise hand kalau misalkan ingin bertanya secara langsung. Kemudian bisa chat. Riko lagi ya, Riko yang dari TPM ya. Iya Pak. Silakan, Ya gini Pak. Yang dimaksud Pak Gofur diklat itu tadi pelatihan drill itu loh Pak. Ya, yang dimaksud Ya, benar. diklat bahasanya kan sama, diklat drill tapi dalam rangka pembekalan PKL. Nah, begitu ya.
Ya, jadi Ya, Riko sabar ya, ya Pak. nanti materi dan flyer akan saya sebarkan di daring. Ya, Iya Pak, ya. oke, ada lagi? Yang lain silakan, ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Tidak ada ya? Oh ya, Faisal. Silakan Faisal, buka mikrofonnya. Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya dari sekolah mewajibkan rapid test atau dari perusahaan mewajibkan rapid test, apa sekolah itu bisa memfasilitasi? Sekian. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi Pak Gofur atau saya dulu? Monggo Pak Gofur dulu ya. Terima kasih anak-anakku yang tadi yang sudah mengajukan terkait dengan rapid test. Mudah-mudahan gini, karena nanti kita pelaksanaan kan di bulan Maret, ya, di bulan Maret, 26 Februari. insya Allah masih ada jeda sekitar 2 bulanan. Mudah-mudahan kondisinya sudah membaik. Tapi kalau memang nanti masih harus ada persyaratan rapid test, ya nanti kita coba komunikasikan dengan orang tua kalian, karena memang untuk rapid test ini juga ada biayanya. Tapi insya Allah nanti pihak sekolah akan memfasilitasi, dalam artian bukan berarti nanti dibebankan ke sekolah, tapi nanti juga kita komunikasikan dengan orang tua terkait dengan kegiatan PKL ini yang mewajibkan dengan rapid test. Yang jelas nanti kita akan konfirmasi atau pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan itu Pak Kadis. Sementara itu saja. Oke, gitu ya. Jadi anak-anakku harapannya semoga di 2 bulan ke depan keadaan pandemi semakin berkurang begitu dan kondisi zona semakin membaik, sehingga kita harapkan tidak adanya perusahaan itu yang mempersyaratkan untuk rapid test. Nah, kita mencoba seperti itu. Kalaupun nanti memang tidak bisa, ya mungkin bisa kita carikan opsi-opsi atau alternatif yang lain sambil nanti menunggu perkembangan berikutnya. Gitu ya, Mas Faisal ya. Ya, yang lain. Siapa? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan yang lain. Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan atau memencet tombol raise hand-nya. Pak Haris, mohon maaf saya undur diri sebentar karena mengajar tamu sebentar. Ya, silakan. Silakan Pak, terima kasih. Anak-anakku gimana? Yang lain sudah tidak ada? Sudah Pak, sudah. Oke, ya menjelang pukul 11 kurang 15. Baik anak-anakku, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan anakku tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kemudian ya waktunya sudah habis ya, jadi tidak ada pertanyaan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung japri, bisa langsung bertanya ke panitia, ke wali kelas, ke kaprodinya, silakan. Ya, jadi anak-anakku saya kira cukup demikian untuk kegiatan video conference PKL pada hari ini. Ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya karena waktunya sudah selesai. Jadi, ya, untuk yang tidak bisa mengikuti kegiatan video conference, tolong nanti bisa dilihat di YouTube. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus, jelas, sehingga anak-anak dapat memahami apa itu PKL dan bagaimana pelaksanaan PKL itu, ya, tentang mekanismenya bagaimana. Dan anak-anakku, nanti tolong bisa dibaca dengan betul, teliti. Nanti materinya ini, kemudian untuk flyernya akan saya share, sehingga anak-anakku disimpan dengan baik itu, tentang kegiatan PKL, karena itu penting. Suatu saat nanti jika lupa, bisa dibuka kembali, tidak hilang ya. Pastikan itu tersimpan dengan baik, tidak hilang, sehingga anak-anak itu tetap melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pemberangkatan. Ingat,
tanggal 11 itu nanti mulai drill pembekalan. Siapkan diri kalian, jaga kesehatan, ya. Upayakan kebiasaan yang baik itu dilaksanakan. Jangan terlalu begadang terus, ya. Usahakan dirubah mulai dari sekarang. Ya, marilah kita tutup kegiatan Pikon pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Semoga bermanfaat dan menambah dari wawasan kalian semua. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.